Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Majlis Taklim Darul Maghfirah, alhamdulillah, semoga Allah meridai kita semua, mengampuni dosa kita, mencurahkan rahmat zahir batin kepada kita semua. Baik, kita lanjutkan pelajaran kitab Penawar Bagi Hati pada halaman judulnya apa judulnya? Setelah pasal yang ke-6 dan yang ke-7 pada menyatakan dua tangan dan dua kaki sudah belum? Belum betul. Ini sedikit lagi lah, sudah itu sudahlah. Tinggi. Ternyata paling akhir halaman 26 paling bawah ada catatan huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketahui olehmu bahwasanya memelihara segala anggota yang 7 ini daripada segala kejahatan dan memakainya pada segala kebajikan, tiada sempurna keduanya melainkan dengan membersihkan akan rajanya daripada segala perangai yang dicela seperti riya dan takabur dan dengki dan kikir dan lainnya, dikehendaki dengan rajanya itu yaitu hati. Wallahu a'lam. Jadi ini pengantar bahwa baik itu menurut mata, telinga, mulut, dua tangan, dua kaki, para anggota 7 ini tidak ada fungsinya kalau tidak membersihkan hati. Nah, sekarang kita akan membahas langsung kepada bagian yang ke-27 atau kitab yang kedua pada menyatakan qalbu. Kitab yang kedua tadi sudah masalah anggota jasmani, anggota zahir, maka ini kita akan membahas masalah anggota batin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada 10 bab yang mengandung akan sifat kecelaan yang 10, ketahui olehmu bahwasanya qalbun itu ada 2 makna.
Pertama, qalbun jasmaniyun, yaitu daging yang ditaruh di dalam dada sebelah kiri yang menyerupai ia akan jantung pisang, dan yaitu daging yang tertutup di dalamnya ada lubang, dan di dalam lubang itu ada darah yang hitam. Ini yang dimaksud dengan qalbun. Jadi qalbun itu bahasa Arab artinya jantung. Jantung di sini atau qalbun ini ada dua makna. Pertama, qalbun menurut jasmani, yaitu daging yang ditaruh di dalam dada sebelah kiri yang menyerupai ia akan jantung pisang. Oh, jantung pisang apa? Topol. Jadi harap bisa tuh berjantung juga ini. Topol. Jadi itu seperti itu amsalnya. Dan yaitu daging yang tertentu di dalamnya ada dua lubang, dan di dalamnya lubang itu ada darah yang hitam. Jadi jantung menurut jasmani atau kedokteran atau qalbun hendaknya di bawah susu kiri dua jari, di bawah susu kiri atau di bawah rusuk ini, mengarah ke kanan sedikit. Coba aja biar ikuti ada bunyi. Itu jantung menurut jasmani. Qalbun menurut jasmani yang memompa 360 pembuluh darah. Ini bergerak terus loh. 24 jam kan sekali stop Pak ya. Amun ini stop habis kita. Ini kuncinya nih. Menurut secara jasmani, artinya jasmani tidak berfungsi lagi, mata kada melihat lagi, telinga kada mendengar lagi, muntung kada kau bicara lagi, anggota badan kada kau bakar. Kenapa? Jantungnya kada berfungsi lagi, habis. Tapi masih berfungsi, masih ada aja lagi. Walaupun napasnya tidak ada, masih ada jantung berdetak, masih hidup. Nah, ini qalbun menurut jasmani, yaitu yang ada di bawah rusuk kiri, di bawah dua jari, di bawah rusuk kiri dua jari, yang disebut dengan nama jantung. Yang kedua, qalbun ruhaniyun, hati rohani. Yang mana itu? Yaitu sesuatu yang halus. Halus itu bukan kecil lah. Halus ini nah kada kau dilihat. Halus. Orang gaib ya orang halus. Orang halus itu kan punya hal ada kelihatan. Artinya halus di sini yang tidak bisa dilihat oleh panca indera kita manusia dan tidak bisa diraba. Nah, kasar ya jantung itu kalau diapain? Dipindah-pindah kau aja, dioperasi kau aja. Tapi ada qalbun rohaniyun. Qalbun ini adalah kada kau dilihat oleh mata kita, nggak dapat disentuh oleh anggota badan kita, nggak bisa. Yaitu sesuatu yang halus, yang mengetahui dan yang mengenal, dan yang mendapat daripada manis. Artinya itulah yang mengetahui, itulah yang mengenal. Ternyata qalbun menurut rohani itu nang ma'rifat kepada Allah, nang mengenal dan mengetahui segala hal. Anaknya di qalbun menurut rohani, dan mendapat daripada manis, dan daripada manis lah, manusia lah, yang mendapat daripada manusia ya. Dan ia hakikat manusia. Jadi hakikat manusia, hakikat diri kita, ini bahasa bahari ulama,
Ini harus dijabarkan. Jadi itulah hakikat diri kita, hakikat manusia yang sebenar-benar manusia itu. Bahasanya yang sebenar-benar insan itu adalah qalbun. Tapi qalbun di sini, qalbun menurut rohani, yaitu sesuatu yang tak dapat dilihat, yang tak dapat dirasakan, gak dapat disentuh, gak dapat dicapai oleh panca indera fisik kita. Tapi dia ada, dialah yang mengenal, dialah yang benci, dialah yang rindu, dialah yang lezat, dialah yang merasa pedih. Inilah sumber sebenarnya rasa, kumpulan seluruh rasa andaknya di qalbun. Bahagia, senang, benci, marah, sugih, rasa miskin, rasa susah, rasa macam-macam. Itu letaknya semua adalah dirasa, adanya di qalbun rohani. Dan ia juga yang dihadapkan kepadanya perkataan, dan ia juga yang disuruh dan yang dilarang. Nah, ternyata yang diperintah untuk berbuat ketaatan, berbuat kebaikan, itulah sesungguhnya adalah qalbun tadi, atau qalbun menurut rohani. Yang diperintah, yang disuruh itu orangnya. Dan ada baginya sangkut paut dengan qalbun jasmani. Jadi ada hubungan dengan qalbun jasmani. Nah, qalbun rohani tadi ada hubungannya dengan qalbun jasmani. Dan sesungguhnya tercengang kebanyakan akal manusia pada mengetahui sangkut paut antara keduanya, karena persangkutan keduanya menyerupai akan persangkutan alat dan jasa jisim, atau persangkutan yang memakai perkakas dengan perkakas. Dan apabila disebutkan akan jantung di dalam kitab itu, maka dikehendaki makna yang kedua, dan ialah yang dikehendaki dengan firman Allah Ta'ala, qulir ruhu min amri rabbi, surah Al-Isra ayat 57 Al-Qur'an. Artinya, bersabda olehmu, hai Rasulullah, bermula roh itu daripada pekerjaan Tuhanku. Kabarkan oleh Allah kepada semua orang bahwa roh itu urusan Tuhanku. Pendeknya qalbun dan roh dan nafas, ketiganya satu makna pada salah satu daripada segala makna. Ketiganya berkata akan dia oleh Hujatul Islam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Kemudian lazimkan olehmu akan memelihara jantung engkau daripada segala kelakuan yang dicela, seperti takabur dan riya, dan akan menghiasinya dengan segala kelakuan yang dipuji, seperti sabar dan merendah diri karena beberapa perkara. Baik, kita akan bahas ini dulu pelan-pelan. Dari pembacaan keterangan tadi, bahwa yang namanya insan, yang namanya manusia, itu terdiri dari dua unsur. Ada unsur jasmani, ada unsur rohani. Unsur jasmani yang terlihat oleh mata kasar dan bisa diraba, mulai ujung rambut sampai ujung
kaki. Ini namanya jasmani. Jasmani ini tanpa rohani tidak bedanya seperti bangkai, wadah, patung, atau bahasa nyamannya boneka. Kan boneka ada boneka lakian, boneka binian. Seperti boneka ada berfungsi. Nah, boneka itu berfungsi bisa mama atau kalau hari dicabut anunya tuh betul-betul nangisnya mama. Kenapa injak kau bernyanyi itu kau menyambut mama? Karena ada baterainya. Coba baterainya diambil karena kau juga. Nah kau buka orang mau bikin kau. Ini ada baterainya, ini amsalnya. Nah ada baterainya. No, atau kalau berhari lagi kita anuman tuh boneka sampai bikin kau. Oh ada kesan cucu kesana kau. Bikin kau bonekanya bergerak bonekanya. Ternyata apa? Ada baterainya di dalamnya. Baterainya diambil, ada berfungsi. Jadi nang bergerak itu baterai itu nang bergerak. Ini cuma wadahnya. Nah, begitulah keadaan jasmani kita ini. Jasad kita ini, yang 7 anggota yang terlihat ini adalah cuma wadahnya, kurungannya, wadahnya, jasad saja, mayat saja. Maksudnya, dan ini semua tidak akan berfungsi kalau tidak ada roh. Dan termasuk jantung, paru-paru, hati menurut kedokteran, lipat maksudnya, usus, macam-macam nanti awak kita ini semua adalah bagian jasmani. Ada usus duodenum, macam-macam darah, daging, urat, tulang, sumsum. Ini adalah yang nampak, terlihat, nampak wujud. Ini adalah jasmani atau raga atau wadah Jawa, atau kerongkong atau hampatung atau boneka, macam-macam maksud. Nah ini semua tidak akan punya peran, tidak punya fungsi kalau tidak ada qalbun. Apa qalbun itu? Qalbun itu ia nafsun. Nafsun, ya kenapa disebut dia qalbun? Qalbun itu yang berbolak balik, yang berubah-ubah keadaannya. Kadang-kadang dia punya rasa senang, bahagia, happy. Kadang-kadang dia punya rasa sedih, mangkal, kadang nyaman, pindah membuuk, pindah memberi muar, pindah jengkel, macam-macam. Jadi ada itu kita rasakan. Nah, hal itu adalah urusan qalbun. Kadang-kadang semangat dalam beramal, biar awak bahagia, rajin amal. Ini qalbunnya, urusan qalbun. Dan kadang pindah mengulir, pindah malas, asal berat. Padahal apa ya? Tentang pembacaan mengulir pada waktu kosong. Gak ada juga, tapi berat. Ajar subuh kadang-kadang aja, tapi berat. Kamu kain aja. Sampai orang sudah Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallam. Ini ada kata-kata seperti itu. Kadang-kadang lezatnya lawan Allah, terbuka hijab. Kadang-kadang hijabnya luar biasa. Inilah namanya qalbun, namanya berbolak balik. Maka di dalam sholat, waktu tahiyat dianjurkanlah innaka hamidum majid, di antara itu membaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Wahai Allah yang membolak-balik hati ini, tetapkan hati kami dalam taat ibadah kepadamu ya Allah. Qalbun, ya, atau nafsun, ya juga. Apa nafsun? Qalbun sama, ngarannya dia beda-beda. Orangnya itu ya nafsun, ya jiwa. Jiwa itulah yang sudah mana roh dalam pihak ini. Jadi itulah yang disebut dengan nama roh. Roh disebut juga dengan nama qalbun, disebut dengan nama nafsun. Ya, ngarannya macam-macam. Rupanya zatnya satu, itu roh. Itulah hakikat diri insan. Itulah yang berperan pada diri si insan tadi. Kalau tanpa adanya roh tadi, maka punya mata dan kau melihat,
punya mulut nggak bisa bicara, punya telinga nggak bisa mendengar, punya kaki nggak bisa berjalan. Lihat orang-orang yang sudah meninggal, rohnya sudah meninggalkan kurungan, rohnya sudah meninggalkan kurungan, rohnya sudah meninggalkan jasad, rohnya sudah meninggalkan wadah, baterainya meninggalkan boneka misalnya. Maka si boneka tadi, si jasad tadi tidak berperan lagi, nggak berfungsi lagi. Kenapa? Si roh tadi, si jiwa tadi, si qalbun tadi sudah lepas, meninggalkan kurungan jasmani. Si rohani meninggalkan jasmaninya. Berarti yang berperan dalam diri kita ini itulah rohani. Disebut dengan nama qalbun, disebut dengan nama nafsun, disebut dengan nama jiwa, disebut dengan nama roh. Nah, jasma, roh, qalbun, nafsun, jiwa ini kala dibayangkan bagaimana wujudnya, bagaimana rupanya, bagaimana keadaannya. Tapi nyata ada, dapat dirasakan, dapat dibuktikan keadaan keberadaannya. Tapi kita sendiri yang punya roh, kada tahu kayak roh pun bagaimana rupanya. Cuma kita merasa bahwa nih yang ngomong ini roh, salurannya lewat mulut. Yang lihat ini roh, salurannya lewat mata. Yang mendengar ini roh, salurannya lewat telinga. Yang bergerak ini roh, salurannya lewat anggota. Yang berpikir ini roh, salurannya lewat otak berpikir. Yang berdiri ini berkata roh, salurannya lewat hati. Yang nyaman, senang, susah, sedih, sakit, roh dalam perasaan. Ini semua adalah pekerjaan roh, lakunya roh. Betul. Nah, si roh inilah yang melihat, si roh inilah yang punya rasa. Lalu ujar Rasulullah dalam hadis beliau, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya qalb. Ketahuilah, pada diri manusia itu ada segumpal daging. Apabila itu baik, nah, maka baik berarti. Kenapa disebut lagi? Ini ada hubungannya daging jasmani dengan rohani. Daging listrik yang disebut dengan nama jantung. Nah, di jantung itulah pusatnya rohani. Ada hubungan antara kalbun jasmani dengan kalbun rohani. Ini di mana letaknya? Jadi di sini tadi pusatnya. Pusatnya di situ ada hubungannya. Nabi mengamalkan itu, kalau itu bagus, baik semuanya. Bila rusak semuanya. Jadi ibaratnya anggota tubuh ini seperti tentara, seperti bulu balang. Tapi rajanya adalah qalbun, ya hati. Ujar raja bergerak, berjalan berarti ya hati. Ujar hati, oh iya harus sakin asal mau getah. Tadi jadi begawi menureh. Kita hujan-hujan juga. Baik membanam membanam iwak karin aja deh. Nah, iwak karin tongkol dibanam, atau iwak karin bau. Cadapannya cadapan asam. Tombok 2-3 biji, asam kapal, cacap pulang. Wah banyak teh, hujan-hujan nyaman benar. Minuman kopi pulang, atau rokok tembakau pulang. Nah biji menginang higa pulang. Kami bandar Pak. Nah itu hati bahagia, nyaman. Nah, jadi bila rasa malas tuh hati menjadi malas. Sebanyak di hati sebanyak no. Berzikir di hati, berzikir. Yang tidak sabati sih, sabati. Berzikir hati pukul. Berzikir hati, ambil aja kurang ambil. Jadi semuanya adalah yang memerintah adalah hati atau
jiwa atau roh. Sedangkan ini menurut kata hati. Betul. Nah, lalu setelah kita menyadari yang berperan pada diri kita ini adalah hati. Ujar Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam keterangan kitab ini, bahwa pada hati manusia itu ada dua pasukan yang ingin menghuni, yang ingin menempati kerajaan hati. Bapak Ibu, perlu disadari, kerajaan hati itu luas, Pak. Tidak sempit. Kerajaan hati itu lebih luas daripada langit dan bumi. Kerajaan hati lebih luas pada Arsy Rabbani. Ya Allah, alam semesta kata kau menampung aku, ya Allah Ta'ala. Tapi hati hambaku yang beriman, kau menampung rahasia diriku, ya Tuhan. Dan Allah jadi awak di hati, ada kau menampung rahasia terjadinya Allah yang luar biasa pada hati orang-orang yang beriman. Maka disebutkan qalbul mu'minin Baitullah. Hatinya orang beriman itu adalah rumah Allah, wadah kediaman Allah. Oh, Allah begitu, jangan salah paham. Bukan di hati ada. Di mana? Ada pernah kuliah hanya masuk pondok, tapi sekali lagi tidak mau tauhid. Allah di mana? Di atas. Di mana Allah? Di langit. Di mana Allah? Di hati. Yulun, bujur aja. Sama bujur. Tapi yang sebujurnya Allah tidak bertempat dengan suatu tempat. Alam semesta dalam genggaman kekuasaan Allah. Bukan orang yang tapi hati orang beriman mengenal Allah. Ma'rifat kepada Allah. Terbuka hijab dengan Allah. Memandang Allah. Nah, hati ini dihuni oleh dua pasukan. Ada pasukan malaikat, pasukan nur. Ada pasukan iblis, pasukan nar. Itu berperang. Ingin menguasai hati. Ini perang antara Pandawa dan Kurawa. Jadi Baratayuda itu sudah mulai berhari sampai sekarang, sampai hari kiamat tetap ada perang saudara. Masing-masing ingin menguasai kerajaan hati ini. Kalau malaikat yang berkuasa di dalam diri hati seorang hamba Allah, maka tentu bisikan-bisikan malaikat mengarah kepada kebaikan, ketaatan, dalam zikrullah, senang dalam kebaikan. Itu artinya bisikan para malaikat dalam hati ini menjadi Imam Al-Ghazali. Tapi kalau iblis yang masuk di hati, yang menguasai kerajaan hati ini, bisikannya, ya kulir ba'amal, malas, malal, kotor, ujub, sum'ah, riya, takabur, sombong. Ini kerajaan iblis yang menguasai sudah. Beribadah berat, beramal berat, berzikir berat, hati berusaha, terus kadang tenang, kadang nyaman, resah, gelisah, susah, duka terus. Kadang syukur nikmat, padahal diberi nikmat, sudah gelisah terus. Ini perasaan gelisah, kadang nyaman, iblis yang memasukkan di dalam hati kita. Pikir ya, namanya berperan ya. Mbah Hanu masuk iblis, Mbah Hanu masuk malaikat. Nah, qalbun
disebut dengan nama nafsun. Nafsun itu ya jiwa. Jiwa itu ya roh. Nafsun atau jiwa itu atau diri seseorang itu terbagi kepada 7 tingkatan. Ada yang namanya nafsu ammaratun bisu, tingkat pertama. Ada nafsu lawamah, ada nafsu mulhimah, ada nafsu mutma'innah, ada nafsu radiyah, ada nafsu mardiyah, ada nafsu kamilah. Ada 7 tingkatan. Jadi kita melihat orang itu kadang-kadang melihat penampilan. Allah kadang memandang penampilan fisik. Innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa absarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah kadang memandang rupamu, penampilanmu, pakaianmu. Nah, Allah pandang amalmu dan hatimu. Nah, kita lihat di sini. Jadi segala kelakuan yang tercela ada pada hati, kelakuan yang terpuji ada pada hati. Perkara pertama karena firman Allah Ta'ala, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Dan Allah Ta'ala mengetahui ia akan barang yang ada dalam jantung kamu. Maka hendaklah ketika takut daripada mengetahui oleh Allah Ta'ala pada jantung kita akan kejahatan. Jadi hati jantung, tadi sini jangan itu jantung jasmani, tapi jantung rohani, jiwa. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Bisikan apapun, geritik hati apapun diketahui oleh Allah. Karena Allah mengetahui apa gerik hati kita. Hati-hati, yang menilai sholat itu adalah Allah. Ya, sholat itu ada sholatnya orang munafik, ada sholatnya orang awam, ada sholatnya orang muhibbin, ada sholatnya orang muqarrabin, ada sholatnya orang siddiqin. Jadi sholatnya sama, gerak-geriknya sama, penilaiannya di hadrat Allah tergantung batinnya. Bacaannya sama, bahkan kadang-kadang lebih fasih daripada yang lain. Tapi sholatnya tadi bacaannya bagus, aduh lembut. Tapi di hatinya, biar orang tahu bacaan nggak fasih, suara orang indah mana. Aku imam terbaik di kampung ini. Nah, sudah, itu namanya sholatnya orang munafik. Ya, kenapa? Di hati. Orang akan mendengar lagi, selama mendengar. Betul kok, si imam tapi kan nangis. Bisu lulun pecah. Bisu lulun pecah kalinya. Oh, kira harus mendengarkan. Kalau saya jadi imam, jadi ada tingkatan-tingkatan. Allah menilai hati. Khusyuk letaknya di dalam hati. Ma'rifat Allah letaknya di dalam. Jadi puncak ma'rifat darajat seseorang di hadrat Allah. Selain Allah lihat penampilan zahir dalam ketaatannya, yang paling utama batinnya. Jangan salah paham. Kan Allah melihat hatinya, begitu. Yang paling hati kurang Allah Ta'ala berlapas dan lebur. Ada pula sembahyang, ada pula ibadah. Kan apalagi namanya hati barasi salah jiwa itu, maka ada zahir dan ada syariat dengan hakikat. Jadi keduanya dilihat bagus zahirnya, bagus batinnya.
Jadi takut kita berbuat dosa, takut hati berhenti hendak maksiat, takut. Ini yang membuat dalam sholat itu jangan sampai sholat kita itu bersama syaitan. Namanya sholat bersama syaitan yang mana? Ternyata iblis, syaitan itu inya kada diam di diskotek kada. Apa-apa ya kemudian didiskusi Pak Uyuhi membuang tenaga, nyata sudah sebuah. Apa di tempat Asia sudah nyata sudah. Iblis itunya pintar banget, cerdas, jenius. Nang diusahainya, yang digodanya, yang dibujuknya adalah orang-orang yang berparah lawan Allah, orang-orang yang berhampir dengan Allah, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang digodanya, diwaswasinya dengan bermacam-macam. Mulai takbir sudah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Bujur bacaannya, betul jahilnya. Tapi iblis masuk, membisikkan sesuatu. Ikat tadi ingat loh, Anda kunci barang pas di mana tadi? Iya, di mana? Ini untuk alhamdulillah. Tapi hati begitu. Di mana ya? Tidak di anu, kalinya di bawah karpet sekalinya. Karena mudahan jangan takut lain lah. Oh Allah, jangan menantu untuk semuanya. Anak ambil duit, ambil tas, ada 2-3 juta. Anak menukar data, anak menukar ayam, menukar keselamatan, anak menukar guru jauh, kena anak di kampung, keselamatan. Dan ada datang guru jauh kita makan anak pakan, segala ayam panggang, dan masak kalsidin kan. Kita tidak panggang nama burung pura-pura berjuang sih dia kan pura-pura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merasa ada bro, merasa jujur aja. Hanya kita raganya sholat tapi jiwanya keluyuran kemana-mana. Padahal ujar Rasulullah yang kedua, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum, wa inna ma yanzuru ila qulubikum. Rawahu Muslim wa Ibnu Majah an Abi Hurairah. Bahwasanya Allah Ta'ala tiada menilik ia kepada segala jantung kamu. Maka jantung itu tempat tilikan Allah Ta'ala, maka tiada patuh bagimu bagi kita menghiasi muka kita yang ia tempat tilik manusia, dan kita biarkan jantung kita kotor berlumur dengan segala sifat kecelaan yang ia tempat tilik bagi Tuhan kita. Bahkan seyogyanya bagi yang berakal membersihkan jantung dan menghiasinya lebih bersangatan daripada membersihkan dan menghiasi muka. Nah, ini ada bahasa Jepang. Jadi bahasanya innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa absarikum wa inna ma yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hadisnya Allah itu kada melihat munasnya muhamu, penampilan pakaianmu, kada itu nanti Allah melihat hatimu. Orang sholat yang melihat Allah hatinya. Ibarat kita sholat ini, kita sedang berhadapan dengan seorang raja di raja. Raja di raja, penguasa alam semesta. Kita bertemu raja atau bertemu presiden aja. Masih Jojo ketemu presiden. Lalu ketika ketemu presiden berhadapan, pian pakai gue lawan presiden bertamu. Presiden ini himpian ngomong dengan sampian presiden, tapi mata pian kau menghibirkan. Oh jadi pian apa? Kata mau nih apa perlu pian minta? Tapi kata kita. Nah,
masih di hadapan kita, tapi mata kita kalau kahir. Wah, kira-kira sehari kada presiden gitu. Oh, ada adat nenek menghadapi aku mau hina lain. Penting pesan kemarin keluar. Ya raja, pada istana pergi. Diusir raja kita di hadapannya. Allahu Akbar. Itulah amsal hati. Kita sholat tapi hati kita ke hulu ke hilir. Merasa tadi? Oh, ini berataan sama aja kita. Nah, apakah kita sholatnya seperti ini terus? Sampai mati bakalan iblis taruskah sembahyangnya? Ada peningkatan TK terus berbahaya. Allah baik. Hati kuhulu akhirnya karena perubahan. Ma'rifat karena perubahan. Dan bukan kita itu aja. Makanya disuruh kita mengkaji ilmu, belajar, ngaji tauhid, ngaji fikih. Untuk apa? Mengaji ilmu hati. Ya, semuanya letaknya di dalam hati. Nah inilah tanda-tanda kita. Dari kita penawar bagi hati ini. Tolong jangan diikuti. Terus episodenya terpelajarkan akan terbuka hijab kita. Oh, nanti ini pak khusyuk. Oh, nah ini pak kami ini tuh turun ya, harus biar jadi orang turun lagi. Kami ini istiqomah aja, biar ubah tangga tata kami turun. Biar benar di istiqomah. Ini pun aku itu benar istiqomah. Jangan kalau dibagi awak nih biar sini aja lah. Sana ada, saya kongkong, sana ada, saya kongkong. Allahu Akbar. Tapi masih bersyukur di lain paling setahun sekali. Allahu Akbar. Nah, ini perang hati. Hati ini menggodanya luar biasa. Nah, kayak apa solusinya? Kayak apa caranya? Makanya kita akan kaji ilmu hati. Mana tingkatan hati kita akan pelajari. Paling kada. Ini sholat dulu nih. Kata Allah, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang mukmin. Alladzina hum bi salatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Khasyah, khusyuk itu maknanya khasyah. Khasyah dia perasaan ketakutan yang bersangkutan lawan Allah. Tapi takut lawan Allah ada sama takut lawan macan. Takut lawan macan jauh berjauhan. Takut lawan Allah mendekat diri kepada Allah, berhampir lawan Allah, berharap dan kasih sayang dan rahmat ampunannya. Jadi ada tingkatannya karena khusyuk ada tingkatannya, hati ada tingkatannya. Paling kata Bapak Ibu, waktu sholat kita sadar, hati ini sadar bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah. Makanya ada sindiran Allah, wala taqrabus shalah wa antum suqara. Makna itu ada dua. Yang dahulu kan masih dibolehkan orang minum-minuman, mabuk-mabukan masih pelak. Islam itu kan langsung haram ada. Jangan dekat sholat, jangan sembahyang kalau ikam itu sudah mabuk. Nah, karena mabuk di sini makna hakikatlah orang mabuk dahulu kahir hanya lalai dari Allah. Mabuk kada sadarnya sembahyang, kada sadar sedang berhadapan berdialog dengan Allah, bermunajat dengan Allah, rasa menghadap dinding. Yang berikut kewajiban Allahu Akbar. Sadar kita sedang berhadapan dengan Allah, bermunajat dengan Allah, bermusraan dengan Allah, berasyik-asyikan dengan Allah, berdialog dengan Allah. Sadar kita, walaupun sholat tidak bersul, ada di bagian tiga, qalbi, fi'li, qawli. Qawli, ucapan. Maka duduklah makam sifat Allah yang bernama sama. Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Fi'li, berlaku sifat basar Allah. Allah melihat apa yang kita kerjakan. Qalbi, ilmu Allah. Allah maha tahu segala isi hati kita. Maka kita merasa diawasi oleh Allah, didengar oleh Allah, diketahui oleh Allah. Makanya Imran bin Husain ketika berwudu pucat. Kenapa pian pucat? Tahu lawan siapa kita berhadapan?
Berhadapan lawan siapa kita? Nang raja di raja, penguasa alam semesta, nang maha segala-galanya. Allah. Kalau jabarnya kada tatarannya, Rahman dan kada tatarannya. Allah. Raja Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nah. Bila kita baca la haula wala quwata illa billah. Tiba-tiba muncul jiwanya si hantu didatang goda. Hati iblis. Betul-betul. Tahu sudah. Jangan dihijakan, pintu dibuka terus. Ini masuk dibuka pintu, nah hijakannya masuk ke kamar-kamar, ke sana sini masuk. Diumpati, oh ini. Sudah masuk, tutup pintu, bang, usir. Jangan masuk, keluar. Jangan salah paham. Allah, bersuara. Jangan masuk, keluar. Makanya itu kita dianjurkan Faiza qara'al Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Bila kau baca Quran, kita baca Fatihah, sebelum membaca bismillah dianjurkan kita membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Biar bagaimana? Imam nak baca bismillah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Apa makna ta'awuz itu? A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah minasyaitonir rajim, daripada godaan syaitan yang kena rajam. Bukan sekedar diucapkan di mulut, tapi hati kita ini sudah penuh kesadaran bahwa jenuh sudah, muyak sudah nih, syaitan siang malam menggoda, mengalihkan hati daripada dunia. Wa may ya'su 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Siapa yang lalai hatinya dari Allah, banyak dunia masuk, makhluk masuk, akuan masuk, bermacam-macam masuk, lalu terhijab kita dengan Allah. Syaitan yang menguasai, syaitan yang mempernak hatinya terus, sehingga dalam hati ini hanya dunia makhluk, itu kosong dari Allah. Ketika itu masuk sudah, maka kita menyatakan dengan perasaan hati yang berkata, ya Allah, kamu berlindung kepadamu benar-benar syaitan yang kata raja semua goda hati hamba dalam hati. Hampirkan dirimu kepada Allah. Ketika masuk godaan, bismillah, masuk hati paling ada lawan dengan zikir qalbi. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Paling mudah untuk khusyuk itu diantaranya yang sederhana. Waktu pian membaca Fatihah tuh, nah jangan muntung membaca, hati mau membaca. Kayak apa? Contoh di hati nih. Tahu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Di hati alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang untung alhamdulillahirabbil alamin. Di hati arrahmanirrahim. Nah paling indah itu bersamaan kata hati dengan kata mulut. Jadi hati Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Jadi kata hati dengan kata mulut itu bersamaan. Subhanallah rabbiyal azim wa bihamdihi. Dan hati nih nang salat di hati ini cuma mau umpat. Jangan raga aja salat. Hati, rohmu yang sholat, jiwamu yang sholat, dengan rukuknya, dengan sujudnya, mau patinya. Coba aja bukti yang 4. Nah, begitu berdua mau sembahyang bersama setan, mereka sembahyang masalah. Ini ujar Imam Ibnu Athaillah, mana baiknya pikiranmu ke hulu ke hilir lalai dengan Allah tapi tidak sholat, daripada engkau sholat tapi pikiranmu ke hulu kacau balau. Jawabannya lebih baik sholat walaupun kacau balau. Ini mana sudah kacau balau, ada sembahyang baginya itu. Nah, berharap kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menuntun hati kita nang bolak-balik daripada nang lalai kepada ingat, dari ingat kepada hadir kepada Allah, dari hadir kepada la maujuda illallah, ada tingkatannya Allah. Makanya kita terus berharap minta tolong Allah.
Dan insya Allah setiap saat orang itu Allah terima. Makamnya di hadapan Allah tergantung khusyuknya. Ada sekian pahalanya, sekian anunya, tergantung khusyuk. Yang jelas siapa yang sholat diterima Allah. Itulah rahasianya. Semua amal ibadah itu diseleksi oleh Allah. Bisa diterima, bisa tidak. Tapi ada amalan yang kata ditolak oleh Allah. Walaupun orang itu pikirannya ke hulu ke hilir, tidak khusyuk dalam bacaannya, tetap diterima. Apakah itu? Salawat. Maka itu di dalam sholat ada salawat. Dan ini bulan adalah bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini turun Al-Quran surah Al-Ahzab tentang perintah salawat pada tahun kedua Hijriyah ketika Nabi berada di Madinah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Diturun pada 2 Hijriyah. Perintah salawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada nabimu. Nah, anjuran salawat ini semua ulama sepakat bahwa salawat itu hukumnya wajib. Ada sunnah wajib. Karena perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Cuman wajibnya yang mana? Ada sebagian ulama yang mengatakan wajib itu ketika kita mendengar nama Rasulullah disebut, pokoknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib menjawab Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Boleh atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada yang mengatakan wajibnya di situ. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan wajibnya itu ketika sholat. Imam Syafi'i ini setelah tahiyat, waktu tahiyat akhir itu wajib di dalam sholat. Ada yang mengatakan wajibnya sekali seumur hidup, macam-macam tingkat. Ada juga yang mengatakan wajibnya ketika berada di dalam satu majelis, maka itu wajib membaca salawat. Sebagaimana hadis Nabi, ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullah ta'ala fihi wa lam yusallu alayya. Siapa dalam majlis ada berzikir lawan Allah, kemudian walam yusallu ala nabihim illa kana alaihim qiratun. Siapa yang di dalam majlis itu ada berzikir lawan Allah, ada membaca salawat lawan Rasulullah, maka dia akan mendapat kerugian nanti pada hari kiamat. Jadi ada makan bila ada majlis bersalawat. Jadi macam-macam kedudukan. Yang jelas wajibnya adalah di dalam sholat. Sisanya adalah sunnah. Nah, nanti kita akan lebih perdalam di mana kelebihan kita membaca salawat. Ini Bapak Ibu ya. Di dalam sholat kita membaca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamnya sudah. Assalamualaikum
wa ala ibadillah as-salihin. Allahumma salli ala Muhammad. Boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang wajib. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini sunat arba'ah. Kama salat asna Ibrahim wa ala itu sunat hay'ah. Jadi ada 3 hukum di situ dalam salawat tadi. Nah, salawat Ibrahimiyah. Semua salawat itu bagus. Tapi yang afdal salawat yang diajarkan langsung oleh Rasulullah. Kalau salawat mulia bagus semua. Tapi yang afdal salawat yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita berharap mungkin salat kita banyak bolong-bolong, tapi di dalam salat itu ada salawat. Mudah-mudahan berkat salawat ini, salat kita diterima oleh Allah. Dan usahakan kita meningkatkan mutu kualitas salat kita. Nah, bagaimana itu? Dengan hati. Maka itu pada jamaah, Rasulullah ketika masuk bulan Rajab, apa doa sini? Kalau kau yang tidak doa itu Rasulullah membaca, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini kalau kau Bapak Ibu jangan tinggal. Walaupun dah Rajab lewat, kita berada di bulan Sya'ban. Kita berada sama-sama. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban. Ya Allah, ini Nabi berdoa nih, melajari kita, berikan keberkatan kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Kita minta berkah. Apa gerak api berkah tuh? Kita kadang salah paham bila keselamatan mau barakat ya. Itu api berkah itu bahasanya zadul khair. Zadul khair artinya tumbuh, berkembang, bertambah dalam kebaikan. Jadi bertambah dalam kebaikan dunia, akhirat barakah. Yang menurut Pak Aibuat, ada tinggal salat subuh. Pada punya sehari cuma 100.000. Kamu apa amal beribadah? Menurutnya itu barakah. Pian menurut sehari dapat 10 juta. Tapi subuh kasih ada kata tinggal turun song-song meninggalkan subuh. Nah, maka menurutnya itu biar duitnya banyak tidak barokah. Kita menuntut ilmu nih. Tujuannya hampir lawan Allah. Sapi dah pian, mobil pian, duit pian yang datang ke masjid ini barokah. Baju pian barokah jadi saksi. Apa yang kita dapat barokah. Allah barik lana fi Rajabin wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban ini. Wa ballighna Ramadan, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Ini makna doa Nabi ini, kita disuruh minta lawan Allah umur panjang. Untuk apa? Dalam saat ibadah. Bila perlu berdoa lawan Allah, minta Bapak Ibu, ya Allah, dia pas banjar panjangkan umur ulun ribu tahun. Minta. Jangan anak 10 tahun 100 tahun aja. Dapat. Panjangkan umur ribu tahun untuk ibadah kepadamu ya Allah. Andaikan pian meninggal esok, pian diberi pahala ibadah ribuan tahun. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Allah memberi pahala amal itu dengan apa yang kau niatkan. Nabi mengajarkan Allah barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Pada bulan Rajab tuh. Tapi kita sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Nah, kita berdoa minta supaya sampai ke Ramadan. Andaikan di Ramadan gak nyampe meninggal kita, pada Sya'ban meninggal umpamanya,
maka Allah beri pahala ibadah di bulan Ramadan. Jadi kalau ibaratnya bulan Rajab itu bulan menanam, perintah salat turun. Bulan Sya'ban bulan menyiram dengan salawat. Bulan Ramadan bulan memetik. Kalau boleh, bulan Rajab itu orangnya seperti orang berwudu. Bulan Sya'ban itu orang yang berpakaian. Bulan Ramadan itu orang yang sholat. Artinya sholatnya kada sah kalau kada berwudu. Berwudu kada berpakaian, sembahyang kada pas juga. Nah, jadi 3 bulan ini bulan yang sangat dimuliakan. Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Ramadan bulan umatku. Ramadan amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah. Baik Bapak Ibu, perlu terasa ini saja dahulu pengajian kita. Tolong dicatat